Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aslim Raihan dengan NIM 2316050187 dari kelas Persya F, jurusan Perbankan Syariah, pada mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Ibu Fira Agusta. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis untuk mengukur kadar kandungan sodium. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang videonya, langsung saja ke penjelasannya. Oke, lanjut ke pembahasan soalnya. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu menurut Terry Gold for the United States tahun 1977, konsumsi dari suatu sodium yang tinggi mungkin berhubungan dengan sakit bisul, kanker perut, dan sakit kepala. Manusia membutuhkan garam hanya 220 mg per hari. Oke, di sini kita mengetahui bahwa manusia membutuhkan garam sebanyak 210 mg per hari, yaitu kita telah menentukan nilai hipotesis 0, yaitu sebanyak 220 mg. Dan ini sudah dilampaui oleh kandungan satu porsi sereal siap makan. Bila satu contoh acak, 20 porsi sereal mempunyai kandungan sodium rata-rata 244 mg dengan simpangan baku 24,5. Oke, di sini kita juga sudah menentukan rata-rata sampel, yaitu simpangan bakunya sebanyak rata-ratanya 244 mg. Oke, rata-rata sampelnya di sini. Lanjut dengan simpangan bakunya 24,5. Oke, di sini kita juga menentukan simpangan baku sebanyak 24,5 mg. Nih. Lanjut. Apakah ini menunjukkan pada taraf nyata 0,05 bahwa kandungan sodium rata-rata satu porsi sereal lebih dari 210 mg? Oke, pertanyaannya dari soalnya, apakah kandungan sodium rata-rata satu porsi sereal lebih dari 220 mg? Nah, itu pertanyaan dari soalnya. Maka kita dapat tadi apakah di sini juga telah ditentukan taraf nyatanya sebanyak 0,05 ya. Oke, kita masukkan ke dalam soalnya, ke dalam diketahui. Lanjut, maka kita asumsikan bahwa sebaran kandungan sodium tersebut adalah normal. Oke, langsung saja. Di sini kita telah mengetahui nilai hipotesis sebanyak 220 mg. Taraf nyata sebanyak 0,05 dan ukuran sampelnya 20 N-nya. Dan rata-rata sampel 244 mg dan simpangan baku 24,5. Nah, pertanyaannya, apakah kandungan sodium rata-rata satu porsi sereal lebih dari 220 mg? Maka langkah pertama yang kita lakukan, kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 ya, sebanyak 220 mg, yaitu kandungan sodium rata-rata sama dengan 220 mg. Ini artinya sama dengan ya, kandungan sama dengan 220 mg. Terus kita menentukan hipotesis alternatif atau H1. Di sini kita tentukan bahwa kandungan sodiumnya rata-rata lebih dari 220 mg, maka di sini kita simbolkan lebih ya. Oke, langkah kedua, kita menentukan taraf nyatanya. Nah, taraf nyata yang diberikan ialah 0,05 dengan ini. 0,05, di sini taraf nyatanya 0,05. Oke. Lanjut, yang ketiga, kita menghitung statistik ujinya. Kita akan menggunakan uji T karena ukuran sampel kecilnya yaitu N sama dengan 20 dan simpangan populasinya tidak diketahui. Dengan rumusnya T sama dengan rata-rata sampel dikurang nilai hipotesisnya dibagi simpangan baku sampel per akar daripada ukuran sampel. Nah, di sini kita akan memasukkan nilainya. Nilai daripada yang kita ketahui rata-rata sampelnya sebanyak 244 dikurang nilai hipotesis nolnya sebanyak 220 per S-nya simpangan baku sebanyak 24,5
terus dibagi akar N, akar ukuran sampelnya 20. Oke, dapat kita hasilkan 244 dikurang 220, hasilnya 24 dibagi 24,5 per 4,472. Dapat hasilnya yaitu 24 bagi 5 dibagi ini, hasilnya 5,48. Maka 24 per 5,4 hasilnya segini, 4,38. Setelah kita menghitung statistik ujinya, kita lanjut ke menentukan nilai kritis. Nah, karena nilai ini adalah uji satu arah, kita hanya tertarik apakah rata-ratanya itu lebih dari 220 mg. Nah, kita akan mencari nilai kritisnya dengan derajat N kurang 1 sama dengan 19 dan oke. Nah, dari tabel distribusi dari hasil ini nih dapat kita simpulkan nilai kritis itu sekitar 1729. Nilai kritis itu ialah nilai batas yang digunakan untuk menentukan apakah statistik uji dalam hal ini berada di daerah penolakan atau penerimaan hipotesis nol. Nah, jika statistik uji lebih besar, maka nilai kritis itu kita menolak hipotesis nol. Nah, kita akan mencari nilai kritisnya dengan derajat kebebasannya itu 19 dan taraf nyatanya itu 0,05 ya, taraf nyatanya ini ya. Untuk uji satu arah. Maka dapat kita apakan 0,05 dibagi dengan 2 hasilnya 0,025. Nah, taraf nyatanya 1 kurang 2 dibagi dengan 2. Nah, maka dapat hasilnya segini. Maka dari tabel distribusi itu nilai kritis itu 0,05 adalah dari 0,05 adalah 1,729. Maka kita interpretasi nilai kritisnya bahwa jika statistik uji T itu hitungnya lebih dari 1,729, nah maka kita menolak hipotesis nol. Oke, lanjut. Jika uji hipotesis T-nya itu lebih dari 1,729, maka kita menolak hipotesis 0. Nah, dan jika statistik uji T hitung kurang dari 1709, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Nah, oke, lanjut ke statistik uji. Kita akan membandingkan statistik uji dengan nilai kritisnya, di mana nilai T yang kita hitung adalah 4,38. Yang itu lebih besar dari 1,729. Itu nilai kritisnya, lebih besar dari nilai kritis. Maka jika T yang dihitung itu lebih dari nilai kritis, maka kita menolak hipotesis 0. Nah, dan jika T hitung lebih dari kecil dari T kritis, maka kita akan gagal menolak hipotesis 0. Maka dalam kasus ini, artinya statistik uji T hitung berada di daerah penolakan. Oke, daerah penolakan. Oke. Lanjut ke kesimpulan dari hasil ini. Oke. Dengan taraf nyata 0,05, kita memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kandungan sodium rata-rata satu porsi itu lebih dari 220 mg. Keputusan yang kita dapatkan, kita menolak hipotesis 0 atau HO dengan taraf nyata 0,05. Terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kandungan sodium itu satuan porsi sereal lebih dari 220 mg.
Untuk lebih meyakinkannya, kita bisa menghitung nilai P-nya dengan T 4,38 dan nilai DF-nya sama dengan 19. Nilai P akan sangat kecil jika dibanding dengan yang jauh dari lebih dari 0,05. Ini juga mendukung penolakan hipotesis 0. Dengan demikian, berdasarkan analisis statistik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kandungan sodium rata-rata 1% itu lebih dari 220 mg. Baik, cukup sekian penjelasan dari tugas statistik ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan ibu dosen juga paham dan mengerti dari penjelasan ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.